Salam olahraga, masyarakat pencinta olahraga di tanah air. Kita jumpa dalam acara KONI Sportscast bersama saya Ayudhya Pasha Saya Effendison. dan Pak Effendi ini adalah Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat. Kali ini kita akan berbincang mengenai persiapan PON 21 Aceh Sumut yang akan berlangsung pada tanggal 8 September sampai dengan 20 September 2024. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh KONI Pusat? Kita langsung akan berbincang bersama Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Pak Marsiano, apa kabar? Baik, Mbak Ayu, Pak Effendison, terima kasih waktunya kita bisa duduk bersama berbincang masalah olahraga. Yang pertama adalah tentu persiapan, Pak. Tadi kan katanya ada isu, bahkan ada yang bilang isu kayaknya Aceh nggak jadi deh di Aceh. Nah, mungkin Pak Marsiano bisa memberikan informasi terbaru mengenai persiapan ini. Untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini, yang insya Allah akan digelar pada 8 September sampai 20 September 2024. Agenda perencanaan, agenda persiapan itu semuanya berjalan sesuai dengan timeline yang kita buat gitu ya. Kita sudah melakukan technical delegates meeting dan technical delegates visit. Kita sudah melakukan CDM meeting, kita juga selalu melakukan bimbingan teknis kepada teman-teman dari Panitia Besar PON Aceh dan Panitia Besar PON Sumatera Utara. Dari persiapan itu, kemudian pembangunan venue, baik yang ada di Aceh sudah berjalan, yang di Sumatera Utara juga sudah berjalan semua. Ada yang dibangunkan baru oleh pemerintah pusat, ada yang direnovasi, semuanya berjalan dan insya Allah bulan Juni pembangunan itu akan selesai dan kita bisa melakukan tes event di stadion-stadion atau di venue-venue yang akan kita pakai. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara ini seperti kita ketahui bersama ini adalah PON pertama yang dilakukan di 2 provinsi. Betul. Oleh karena itu nanti pelaksanaannya, opening seremoninya akan dilakukan di Aceh, closing seremoninya di Medan, di Sumatera Utara gitu ya. Kita berharap perencanaan ini semua berjalan dan kita juga sudah mendengarkan bahwa agenda pilkada itu yang semula bulan September diundur jadi November. Ada sehingga kita relatif waktunya itu waktu yang cukup baik dan perhelatan multinasional olahraga nasional ini bisa kita gelar tepat waktu gitu ya. Ini adalah hal yang sangat membanggakan karena apa? Tadi saya katakan pertama diikuti dua provinsi. Dilaksanakan di dua provinsi Aceh Sumatera Utara. Pesertanya untuk pertama kali 38 provinsi. Wow, ini untuk pertama kali ya? Pertama kali, karena biasanya kita 34, ada 4 daerah otonomi baru yang mereka juga ikut jadi peserta. Jadi ada 38 provinsi pada peserta dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini. Kemudian kita kan selama ini sibuk, tahun ini adalah tahun politik. Iya. Di mana KPU juga kemarin sudah secara resmi mengumumkan hasilnya, tetapi kan proses berikutnya kan masih ada. Saya harapkan di bulan suci Ramadan ini juga ke depan kita menyongsong Pekan Olahraga Nasional, masyarakat Indonesia juga sudah mulai kembali menyatukan dirinya sebagai bangsa Indonesia yang besar ya. Oleh karena itu ini adalah momen yang tepat pagelaran event olahraga nasional ini. Mari kita jadikan kembali bahwa olahraga itu adalah pemersatu bangsa.
dalam organisasi olahraga itu kita sama-sama tujuannya melakukan pembinaan atletnya, menyiapkan atletnya untuk mereka bisa ikut dalam multi event maupun single event internasional atas nama Indonesia, dan karena prestasinya harkat martabat bangsa kita naik. Kita dilihat oleh dunia karena prestasi atlet-atlet kita gitu ya. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan momen yang sangat baik ini untuk kembali meneguhkan persatuan dan kesatuan kita, untuk kembali kita memikirkan bagaimana Indonesia punya daya saing yang tinggi dan bagaimana atlet-atlet kita ini sebagai patriot-patriot olahraga, pejuang-pejuang di masa damai, ya mereka yang bahwa ini Indonesia karena prestasinya. Di samping itu, memang sebelum PON kita juga ada Olimpiade 2024 di Paris nanti. Olimpiade di Paris ini juga saat sampai hari ini sudah 7 atlet yang lolos babak kualifikasi. Iya. Tetapi masih ada cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi dan beberapa yang lain yang masih proses babak kualifikasi. Kita harapkan juga jumlahnya bertambah, dan selaku Ketua Umum KONI Pusat tentunya saya berharap atlet-atlet kita di dalam Olimpiade Paris ini prestasinya bisa lebih baik dari Olimpiade sebelumnya. Sejarah Olimpiade semenjak kita dapat medali tahun 1988 di Seoul, Korea, dari cabang olahraga panahan, yang 3 Serikandi kita adalah tercatat sebagai peraih medali Olimpiade pertama untuk Indonesia. Terus semenjak itu perjalanannya kita selalu dapat 1 emas dari bulu tangkis, kecuali pada saat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Mereka pegang rekor bahwa Indonesia dapat 2 medali emas pada saat itu. Dengan perkembangan olahraga sekarang ini, saya harapkan di Olimpiade Paris ini kita bisa meraih lebih dari 1 emas. Dengan catatan kontribusi bulu tangkis tetap. Dia sebagai penyumbang medali untuk Indonesia. Dan ini juga sangat bagus ya, karena apa? Baru saja All England kita dapat 2 title, baik single putranya maupun ganda Ya, putranya. Menggembirakan. Itu, nah, tinggal saya juga pesan sama teman-teman yang ada di PBSI, kebetulan juga anggota KONI, juga ada yang mendampingi tim ini. Ibu Lili Sudarwati selaku psikolog olahraga yang dampingi atlet itu. Saya harapkan sekarang harus diatur kembali agar nanti peak performance berikutnya adalah pada saat Olimpiade. Kalau mereka bisa nyumbang lebih dari 1 emas, kemudian kita punya potensi di panjat tebing untuk bisa dapat medali emas juga. Kemudian angkat besi, kita juga punya potensi. Lonjakan peringkat kita akan sangat signifikan. Olimpiade Paris kita pada Olimpiade Tokyo kita pada posisi ke-55. ya. Dengan perolehan lebih dari 1 emas kita akan naik. Iya. Semangat banget ya kalau dengar informasi yang disampaikan. Internasionalnya sudah jelas, Iya. dunia, tapi tadi itu kita balik ke bagaimana di PON, mungkin dari tadi kan dari sisi penyelenggaraannya keseluruhan, tetapi kesiapan dari KONI-KONI provinsi, Pak, Iya. peningkatannya dari jumlah dulu sebelumnya kan di Papua Iya. 60 cabur yang Iya. dipertandingkan. Sekarang 67. Dulu cuma 43, nah sekarang 67 cabur. bagaimana itu persiapannya? Nah Iya, itu Dipo. saya melanjutkan yang tadi ya. Saya berharap ke depan Pekan Olahraga Nasional ini melahirkan juara-juara PON itu yang nantinya mereka adalah tulang punggung tim nasional Indonesia untuk single maupun multi event internasional.
Karena apa? Dari juara-juara PON yang nanti dia mewakili Indonesia dan dia jadi juara SEA Games, juara Asian Games, dan bahkan juga jadi juara Olimpiade, itu kita lihat betul proses pembinaan atlet itu mulai dari bawah. Dia tadinya ikut pekan olahraga kabupaten kota, langsung dia naik ikut pekan olahraga provinsi, kemudian dia ikut pekan olahraga nasional. Dan dari situ dia terpilih jadi atlet-atlet kebanggaan kita untuk single dan multi event internasional. Jadi tahap pembinaan itu memang tidak bisa instan. Membina seorang atlet itu butuh jangka panjang. Mengajak seseorang cinta olahraga itu dimulai dari keluarga. Di mana seorang ayah dan ibunya mengajak anak jalan kaki pagi, di mana seorang ayah di rumahnya main bola kecil-kecilan gitu, itu ngajak berenang gitu. Itu adalah mulai mengantar seorang anak mencintai olahraga. Kemudian dalam perjalanannya di sekolah, dia juga ikut event-event olahraga di sekolah, kemudian selanjutnya mewakili daerah, dan akhirnya mewakili negara. Proses ini kalau berjalan, itu akan berdampak sangat luas. Di samping kita juga dapat atlet-atlet yang baik, melalui olahraga, karakter building seorang anak Indonesia, itu akan juga luar biasa. Dia cinta pada negaranya, dia selalu menghormati sesamanya di negaranya, dan dia tidak ingin negaranya itu dipandang sebelah mata oleh negara sahabat kita. Oleh karenanya, mari kita bersatu membina olahraga ini. Untuk bisa bersatu, tata kelola organisasinya harus baik dulu. Gitu. Nah, KONI Pusat ini bertanggung jawab melakukan pembinaan organisasi, melakukan pembinaan prestasinya. Nah, ini yang saya juga merasa selaku Ketua Umum KONI Pusat, kekurangan kita masih banyak. Gitu ya. Kembali kepada PON tadi, ya. Saat ini daerah-daerah itu sudah melaksanakan pemusatan latihan daerah. Jadi sudah dilaksanakan pemusatan latihan daerah, dan atlet-atletnya sudah rata-rata di daerah yang lolos babak kualifikasi 2 kali lipat. Ini menunjukkan betapa mereka sangat bersemangat. Saya bisa ambil contoh Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu pada PON di Papua, mereka mengirimkan atlet sekitar 60 orang. Sekarang dia hampir 200 orang yang lolos babak kualifikasi. Dia selama waktu di Papua, dia hanya dapat 1 medali emas. Tapi targetnya ini, dia ingin berusaha untuk dapat 10 medali emas. Jadi semangatnya itu luar biasa. Dan saya harus berterima kasih kepada kepala daerah. Kepala daerah itu memberikan dukungan yang besar kepada KONI-KODI provinsi yang bertugas menyiapkan kontingen daerah itu, gitu ya. Dengan dukungan anggarannya, dengan dukungan kebijakannya. Nah, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini ingin sekali lagi, dengan persiapan di tingkat daerah yang begitu baik, persiapan di 2 provinsi tuan rumah, Aceh dan Sumatera Utara yang begitu baik, jangan ada lagi keraguan-raguan. PON ini akan dilaksanakan tepat waktu apa tidak sih? Iya. Insya Allah ini akan dilaksanakan tepat waktu. Karena kita semua sudah bekerja, tentunya Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah penjurunya dari pemerintah, kemudian KONI Pusat selaku penanggung jawab pelaksanaan PON itu didukung oleh 2 provinsi, pejabat gubernur dari Aceh dan Sumatera Utara juga luar biasa kinerjanya, dan kita selalu berkumpul untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan pada PON-PON sebelumnya. Insya Allah ini akan jadi PON yang baik. Jangan ada keraguan. Insya Allah akan berjalan pada tepat waktu. Yang kedua,
PON itu akan dinyatakan berhasil pertama dari sisi olahraganya apabila terjadi pemecahan rekor nasional Ataupun internasional. Itu loh. Sehingga saya harapkan pelatda yang sekarang sedang berlangsung ini juga nanti pada saatnya akan terjadi pemecahan rekor. Itu menunjukkan bahwa proses pembinaan yang dilakukan oleh daerah berjalan baik. Kita udah dengar langsung nih dari Bapak kalau memang yakin PON ini akan berlangsung dengan baik dan lancar atas persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini. Dan perlu kita ingat pemirsa bahwa tanggal 9 September itu adalah Hari Olahraga Nasional. Nah, ini apakah memang sengaja ya Pak dibuat sekaligus dalam rangka menyambut Hari Olahraga Nasional supaya gaungnya atau gemanya itu terasa di momentum Pekan Olahraga Nasional ini, dan mungkin Bapak bisa jelaskan nilai strategis dari penyelenggaraan ini. Benar Mbak Ayu ya bahwa bulan September itu tanggal 9 adalah Hari Olahraga Nasional. Usulan KONI pada awal PON itu dibuka pada 9 September. Pada saat Hari Olahraga Nasional. Tapi kemudian pada saat itu saya ikut rapat terbatas dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan Bapak Presiden. Bapak Presiden kan, coba dilihat kalendernya tanggal 9 itu hari apa. Ternyata tanggal 9 itu hari Senin. Terus beliau bilang, bagusnya kan kalau nggak Sabtu Minggu ya. Terus akhirnya, baik Pak kita undur 1 hari ya tanggal 8. Gitu Betul. Karena malam kan besok itu sudah tanggal 9 gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya kita jadikan tanggal 8. Jadi itu kaitannya sangat erat dengan Hari Olahraga Nasional. Karena Pekan Olahraga Nasional ini juga harus dikenang sebagai satu event olahraga yang menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada saat PON pertama itu kan dilakukan itu, suasananya masih suasana perang kemerdekaan pada saat itu, dan itu menunjukkan eksistensi Indonesia pada dunia gitu ya. Itu adalah kebangkitan bangsa Indonesia pada masa yang sangat sulit. Alhamdulillah pada Pekan Olahraga ke-20 yang lalu itu juga menunjukkan betapa Pekan Olahraga Nasional ini bisa membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Karena apa? Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021 itu dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Saya pada saat itu bertekad dengan kawan-kawan dan selalu mengusulkan pada Menpora maupun Bapak Presiden, kalau Olimpiade Tokyo bisa jalan, kita adopsi semua protokol-protokol kesehatan di Olimpiade Tokyo. Kita terapkan di PON Papua dan itu berjalan. Dan berhasil ya. Berhasil. Kita tidak PON-nya eventnya sama sekali tidak berhenti karena masalah-masalah COVID. Karena kita mempersiapkannya dengan sangat baik. Karena apa? Masyarakat Papua juga takut kalau orang yang datang ini membawa penyakit. Tetapi yang mau datang ini juga takut kalau di sana juga ini kan sama-sama. Akhirnya pemerintah daerah mengelola masalah COVID ini juga, kemudian dia memberikan penguatan pada masyarakatnya ya dengan vaksinasi tadi, kemudian yang mau berangkat juga wajib. Sehingga juga pada saat mereka berkumpul ya aman saja gitu ya. Kemudian satu lagi di Papua itu pada saat itu kan dinamika keamanannya betul-betul sangat dinamis. Itu di Papua. Tetapi Pekan Olahraga Nasional ini menunjukkan bahwa ternyata saudara-saudara kita dari 34 provinsi pada saat itu datang ke Papua, masyarakatnya sangat welcome. Mereka sangat menerima kehadiran atlet-atlet itu dan juga
selama Pekan Olahraga Nasional, alhamdulillah saya berterima kasih pada semua aparat keamanan. Pertama tentunya kepada Polri, kedua kepada TNI, ketiga pada Badan Intelijen Negara, dan tentunya yang paling penting adalah pada pemerintah Provinsi Papua dan seluruh masyarakat Papua. Iya. Mereka jadi tuan rumah. Selama Pekan Olahraga Nasional di Papua, tidak ada satupun insiden keamanan. Itu menunjukkan bahwa kembali olahraga itu mempersatukan kita. Iya. Bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan Pekan Olahraga Nasional mereka menyatu, dan itulah bangsa Indonesia. Itu yang kami lihat Pak, nilai-nilai dari PON gitu juga kan, Bayu kan memang tahun 38 tadi lahirnya dari ada wujud perlawanan. Iya. Jadi turun-temurun sampai saya lihat kita selalu ditempa sesuatu, COVID gitu Iya. datang. Mulanya tadi jangan ragukanlah soal masa tidak akan berlangsung gitu Pak. Tapi ada satu itu yang ingin kita sama Mbak Ayu ini bidang media mengangkat itu Pak, nilai-nilai itu, bahwa nilai-nilai perjuangan itu hendaknya bisa dikemas bahwa itu bagian dari bukan sekedar penampilan olahraga saja, tetapi itu harus jadi ya kita bidang media mungkin nanti akan buat bahwa jangan lepas itu dari nilai-nilai bahwa kita dibentuk oleh semangat kemerdekaan dulu, juga kesininya bentuk-bentuk patriotisme yang diwujudkan dalam upaya mengorganisasikan, menyelenggarakan secara baik. Jadi mungkin nanti kita juga berharap bahwa tadi bukan sekedar ada pembukaan, ada pertandingan gitu, tapi ada bagian-bagian ingin kita publikasikan semangat-semangat spirit dari. Iya, setuju Pak. Saya jadi nilai strategis dari event olahraga itu adalah menunjukkan kepada masyarakat kita, kepada masyarakat dunia, kualitas bangsa itu sendiri. Iya. Jadi dengan gelaran, dengan prestasi itu, kita betul-betul bisa melihat kinerja bangsa ini, fighting spiritnya bangsa ini itu seperti apa. Karena apa? Kita juga harus menyadari bahwa atlet-atlet ini, kemudian pembina-pembina olahraga itu, kemudian mereka adalah yang membuat bangsa kita ini jadi kuat. Bangsa Indonesia akan sangat kompetitif apabila tadi saya bilang karakter building melalui olahraga itu berjalan mulai dari bawah sampai ke atas. Kita juga harus boleh ya melihat Korea Selatan. Dia negara yang tidak besar, kemerdekaannya hanya beda berapa hari sama Indonesia, tetapi mereka prestasi olahraganya luar biasa. Prestasi dalam kemajuan ipteknya juga luar biasa. Padahal negara itu sumber daya alamnya tidak sekaya Indonesia. Oleh karena itu, kalau Korea bisa, kita harus bisa, gitu loh Pak. Iya. Harus bisa, dan itu menjadikan tantangan bagi kita semua, gitu ya. Kita harus memberikan penghormatan, apresiasi pada atlet-atlet. Atlet-atlet ini setiap tetes keringatnya itu untuk merah putih, untuk Indonesia. Karena kemanapun mereka mengikuti satu event internasional, masyarakat kita kan selalu mendoakan dia menang, ya kan? Betul. Alhamdulillah tadi malam kita sepak bola Indonesia kita menang melawan Vietnam, 1-0. ya. Dan PSSI mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam second leg-nya nanti di Vietnam. Mudah-mudahan kita juga bisa berprestasi. Dimensi lain tuh Mbak Ayu nonton Elias Pikal kan, Bapak apa yang jadi inspirasi Iya. tentang penghargaan terhadap atlet-atlet. Kalau kita kan sudah memberikan pin ya Pak, Iya. Elias Pikal. Tapi Mbak Ayu ngelihat nggak tuh dari segi itu? Melihat sekali, justru
harus banyak film-film seperti ini. Iya, Karena film-film seperti ini tadi Bapak kan kaitannya dengan character building. betul. Ini juga bisa menjadi inspirasi, menjadi dorongan, menjadi semangat bagi mereka yang masih ragu, terutama Pak, Iya, apakah di Indonesia menjadi atlet itu kita bisa hidup. iya. Dan sekarang penghargaan-penghargaan itu semakin besar juga perhatian pemerintah berikan. Pun KONI Pak, Iya. jadi saya tertarik Bapak bilang, ini sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya, Bapak bilang bahwa ada peningkatan jumlah Iya. peserta dari provinsi tadi dan mungkin juga provinsi-provinsi lain. Ini artinya kan semangat untuk menjadi atlet semakin besar. Nah, fungsi KONI pusat adalah juga melakukan pembinaan. Iya. Nah, strategi apa nih yang Bapak lakukan di dalam pembinaan KONI pusat agar terus prestasi ini meningkat dan semakin banyak orang yang juga mau menjadi atlet nasional? Tentunya strategi pembinaan ini kembali harus dimulai dari bawah, dari sekolah, dari kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Saya tertarik ya, semua daerah itu punya event olahraga tahunan, 2 tahunan, 3 tahun. Tapi jangan penyelenggaraan event itu asal jalan saja. Iya. Asal anggaran yang diberikan oleh pemerintah bisa Itu yang jangan. bisa dipertanggungjawabkan, tapi prestasinya yang harus kita tuntut gitu ya. Jadi mereka harus punya. Jadi ke depan saya akan memberlakukan, nanti satu hari saya minta persetujuan dari anggota KONI provinsi maupun cabang olahraga. Ke depan kita akan punya batas siapa yang boleh ikut PON. Oh. Misalnya lari 100 meter kita Oke. harus sekian detik. Kalau nggak lewat, kalau dia belum capai itu ya kamu belum kelasnya PON. Iya. Untuk renang harus sekian waktunya. Kalau belum mau sampai itu, jadi kita nanti akan berlakukan itu, tapi kita akan minta masukan dari cabang olahraga. Jadi nggak ada yang asal ikut gitu. Karena kalau Iya. mereka asal ikut ya dia ikut event-event yang lain saja. Tapi kalau pekan olahraga nasional harus ikut batasnya. Dan satu hari nanti kami akan mengevaluasi dan saya juga akan mengusulkan kepada seluruh anggota bahwa pekan olahraga nasional itu nanti diikuti oleh hanya cabur-cabur olimpiade. Yang lain kita berikan event-event lain. Yang rencana 2 tahunan itu Pak. Ya, yang Indonesia Martial Art Game untuk bela diri, kemudian Indonesia Indoor Game, kemudian Indonesia Beach Game, kemudian pekan olahraga remaja, itu nanti mengatur bahwa semua nggak ditampung di pekan olahraga nasional. Dengan demikian prestasi atlet kita yang Olympic Sport akan semakin baik. Yang di Tokyo peringkatnya 55, di Paris mudah-mudahan bisa masuk ke 30-an, dan satu hari sesuai di desain besar olahraga nasional 2032 kita ada pada peringkat 10 dunia, 2044 kita ada pada peringkat 5 dunia. Wow, luar biasa. Bedanya olahraga, kita Iya. olahraga prestasi Iya. dan olahraga lain karena harus yang pembinaan terencana, berlanjut dan berkesinambungan. Jadi tadi PON jangan ragu-ragu, sekarang dikawal juga PON 2 Iya, tahunan. iya, dan kita juga butuh partisipasi dari masyarakat pencinta olahraga untuk terus mengikuti berita baik persiapan juga nanti pada saat penyelenggaraan, karena semangat dari masyarakat pencinta olahraga juga akan sangat menggemakan penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024. Pak Marsiano, terima kasih sekali untuk waktunya. Ya, Pak Effendi, kita akan sudahi perbincangan KONI Sportscast kali ini. Nantikan pada acara KONI Sportscast berikutnya dan ikuti sosial media KONI Pusat. Kita tutup salam olahraga. Ya, salam olahraga. Jaya. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga,
gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata